Sehingga mau nanam dihitung. Bahkan Pak, ngitung nyari nggak mulai nanam. Mulai membajak sawah itu dihitung, Pak Sugiwan. Jadi kalau di dalam konsep pertanian Jawa, itu dimulainya nggak cuma sekedar mau nanam. Mau membajak sawah atau macul, ini dihitung. Kenapa? Karena nggelebake tanah. Nggih, niku dihitung paring kelane, neptune, nggih. Nggelebake tanah ini harus searah dengan arah angin. Karena ketika arah angin tadi bisa masuk tenggelebake lemah tanah, tanah jadi subur. Karena tanah juga butuh oksigen. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, mulai tanggal 4 kemarin kita melaksanakan kegiatan ritual Pamalayu Mahesa Arema. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan di Langkat maupun di daerah Sidoarjo, Kecamatan Sirapit, Langkat, Sumatera Utara, dan di Desa Timbang Lawan di Petilasan atau di makamnya Datuk Landak tadi siang. Nah, saat ini kita berada di Desa Melati 2, ya, dusunnya Dusun Langsat, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ketemu saudara-saudara kita, orang-orang keturunan Jawa yang ada di sini. Kalau kemarin kita di Desa Sidoarjo, Sirapit, Langkat, hadir lengkap kepala desa, sekdes, kasun, dan banyak anak-anak muda. Mereka merasakan rindu, kangen. Mereka katanya, saya ini keturunan Jawa, tapi kok saya nggak ngerti Jawa. Saya ingin belajar Jawa. Nah, kita juga berharap mudah-mudahan semakin banyak orang yang tercerahkan. Begitu juga yang saat ini di Dusun Langsat, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini ada anggota kita malah cukup lama, namanya Pak Prayitno, guru SMPN. Kalau di Langkat, Pak Suparmin itu malah anggota baru, lebih dulu Pak Prayitno. Nah, ini Pak Prayitno biarkan memberikan sambutan. Silakan Pak. Rahayu. Rahayu. Selamat malam. Di sini kami warga Desa Melati 2, Dusun Langsat, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, merasa sangat bangga dan bahagia karena kedatangan tamu yang menurut saya tamu yang agung, ya, tamu yang saya tunggu-tunggu. Beliau adalah Bapak, atau saya selalu memanggilnya Romo Sutrimo, Ketua Yayasan Raket Prasojo. Jauh dari Malang ke Sirge ini. Nah, jadi di sini saya sebagai tuan rumah, saya ucapkan selamat datang pada Romo, dan yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita nantinya akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang
saya harapkan akan diberikan oleh Romo Sutrimo, yang mana beliau adalah pakar dari budaya Jawa, sehingga kami nanti akan tercerahkan oleh apa yang dituturkan oleh Romo. Dan kepada bapak-bapak mungkin nanti tidak hanya mendengarkan, tapi juga diharapkan pertanyaan-pertanyaannya, karena di sini judul yang kami ambil tidak terikat, kami membuat bebas, sehingga di sini hanya acara sarasehan sambil silaturahmi dan istilahnya kondo takon gitu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya acara ini bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Pak Prayitno. Nah, para pemirsa, demikian tadi sambutan tuan rumah Pak Prayitno. Beliaunya sebenarnya juga ngundang RT dan Kasun sebagai perwakilan pemerintah terendah. Tapi nampaknya karena sesuatu hal belum bisa hadir. Sementara kita besok masih langsung melanjutkan perjalanan ke Kota Pinang, terus ke Bagan Batu, dan esoknya langsung ke Dharmasraya dan Jambi. Nah, tapi di sini karena RT dan Kasun nggak hadir, tapi ada mantan Kasun. Nah, kita berharap beliaunya, walaupun mantan kan tetap diakui sesepuh di sini. Nah, kita harapkan beliaunya untuk memberikan sambutan ini. Monggo Pak Sugiwan. Rahayu, rahayu. Rahayu saya tunggu mati. Baiklah, paket nggih, bahasa nasional nggih. Bahasa Indonesia monggo. Baiklah, untuk yang pertama kali saya aturkan ribuan terima kasih atas kedatangan saudara kita yang bernama Pak Sutrimo ya, serta keluarga. Kiranya kedatangan Bapak ini bisa menambah wawasan kami tentang bahasa Jawa maupun adat istiadat orang kita Jawa. Ya, saya ini memang masih keturunan orang dari Jawa. Yeah. Cuman dilahirkan saya di Simalungun. Yeah. Jadi kalaupun kiranya ini kurang pas, ya Pak ya, dari tutur bahasa, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan hendaknya pertemuan ini bisa membawa wawasan atau pengalaman yang ada sama Pak Trimo, kiranya dapat disampaikan sama kita suku Jawa, kelahiran Sumatera. Kalau bahasa saya dulu waktu sekolah rakyat, ya namanya itu jadel Pak kalau dulu. Yeah. Jawa Deli. Yeah. Jadi untuk itu kiranya ya saudara-saudara dari Jawa, Pak Trimo ini, Pak Sutrimo ini bisa menambah pencerahan. Selaku kami ini sedikit banyaknya memang masih keturunan yang dari Jawa, yaitu pun Jawa Timur. Kalau dari bapak, kalau dari mama, yaitu Jawa Tengah, Magelang. Kalau dulu kakek saya cerita di lembah Gunung Tidar, tempat beliau namanya Surorejo. Dia juga wafatnya di Simalungun. Jadinya kiranya dalam hal ini, baik rombongan yang dari sana, kiranya saya akan patuhi dan saya akan dengar. Mungkin yang tadinya hanya sedikit-sedikit yang kami tahu tentang Jawa maupun tutur kata Jawa, kiranya dapat menambah wawasan saya. Saya kira sampai di sini ajalah sebagai kata sambutan saya. Selaku yang dikatakan tadi mantan apa kadus kalau di sini,
Karena kalau ini zamannya pun udah nggak zaman saya lagi, Pak. Nggih. Saya mengundurkan diri 2018. Nggih. Saya menjabat 41 tahun. Nggih. Jadi kiranya dalam hal ini Bapak bisa maaf. Nggih. Ini balik kembali ya. Nggih. Rahayu. Rahayu Raden Sagung. Terima kasih Pak Sugiwan. Kita secara aturan Pak Prayitno sudah memberitahukan atau mengundang RT dan Kasun. Perkara beliaunya nggak hadir itu kan sudah beda permasalahan. Tapi kalau kita ngadakan kegiatan kok RT atau RT tidak diberitahu, nah itu kan itu dikatakan salah. Acara-acara seharusnya ini memang tidak perlu izin secara undang-undang, tetapi pemberitahuan, minimal RT. RT sudah diberitahu, bahkan Kasun, tapi nggak hadir kan bukan salah kita. Nah, para pemirsa, kita kembali ke apa yang sedang ingin kita sampaikan. Pak Prayitno sempat ngobrol dengan saya. Kira-kira kita mau mengangkat tema apa di Desa Melati ini? Terus akhirnya kesepakatan kita udah temanya bebas saja karena baru pertama kali kita ke sini. Seperti halnya kemarin kita di Desa Sidorejo, Kecamatan Sirapit, Langkat itu juga temanya bebas. Ternyata antusias warga sana sangat luar biasa. Sampai muncul istilah waktu kita ngobrol dengan Pak Kadesnya, Pak Sekdes, Pak Kasun ya. Ya kita ini keturunan Jawa. Tapi kita ini nggak ngerti Jawa itu apa. Diibaratkan apa? Loh, saya ini durian. Ini durian gitu. Tapi ciri khas durian nggak punya. Setelah keluar cempedak atau nangka. Nah, tentunya bagi warga Desa Melati ini, ya, kalau kita merasa keturunan Jawa, ya harusnya kita belajar. Ini loh ciri khas Jawa. Karena ketika kita berkata, saya nggak peduli dengan budaya Jawa. Karena saya ada di dunia ini karena Tuhan A, sebagai contoh gitu. Nggak perlu saya sebut nama agama. Nah, saya ada di dunia ini karena Tuhan A. Tetapi bagi agama O, tentunya tidak bisa diterima. Saya ada di dunia ini karena Tuhan O. Tetapi untuk umat agama A kan juga tidak bisa menerima. Ya. Tetapi ya, kalau saya mengatakan Pak Prayitno ini ada di dunia ini karena leluhurnya, orang tuanya, kira-kira bisa nggak dibantah? Nggak bisa dibantah. Jadi kita ada di dunia itu karena leluhur kita. Dan itu nggak bisa dibantah, itu kehendak alam. Tapi kalau mengatakan, saya ini kan ibaratnya saya itu orangnya agamis. Saya ini ada di dunia karena diciptakan oleh Tuhan A. Nah, bagi umat agama O kan nggak percaya. Karena umat agama O pun akan berkata, saya ada di dunia ini karena Tuhan O. Saling bisa dibantah, ada konflik. Tapi kalau kita mengatakan, ya kita semua lah, nggak cuma Pak Prayitno, kita ini ada di dunia ini karena leluhur kita. Walaupun ada cerita beberapa orang karena sesuatu hal, contoh umpamanya ketika orang tua itu melahirkan kita, ada yang karena kecelakaan terus meninggal, atau karena kadang-kadang mereka pertengkaran rumah tangga terus mereka cerai, anaknya itu akhirnya dititipkan ke orang lain. Tapi tetap tanpa orang tua kita nggak mungkin lahir ada di dunia ini. Seharusnya ketika kita mengatakan saya ini keturunan Jawa, walaupun taruhlah besar di Serdang Bedage, tentunya kita harus mampu memunculkan ini loh indikator Jawa. Terus Jawa itu apa saja? Monggo nanti kita kondo takon.
Saya berikan prolog, kersane ada pancingan. Ya. Apa itu Jawa? Jawa itu di dalam berbagai video kita sudah kita sampaikan, termasuk salah satunya di video kita yang berjudul What is Java? Jawa itu apa? Jawa bukan sekedar teritorial. Jawa bukan sekedar sukuisme. Karena kalau Jawa diartikan teritorial, otomatis jenengan-jenengan ini kan nggak bisa ngaku Jawa. Wong jenengan tinggalnya di Sumatera. Atau orang-orang Sunda ini nggak mau lo ngaku Jawa, walaupun mereka di pulau, di tanah Jawa. Jadi Jawa itu bukan sekedar teritorial dan juga bukan sekedar suku. Itulah what is Jawa, jiwa Jawa. Ya. Jawa artinya adalah sesuatu yang tidak pernah mati. Nah, apa dasarnya? Semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Jadi Pak Nasib, Pak Tukul, Pak Gisugiwan yang pernah sedikit-sedikit pernah belajar Jawa, barangkali tahu toh sastra Jawa, aksara Jawa. Semua aksara Jawa itu dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Maksudnya apa? Siapapun kita, apapun suku kita, apapun jabatan kita, seberapa tinggi kekayaan dan kepandaian kita, kalau dipangku oleh situasi dan kondisi tadi masih mati, berarti belum Jawa. Terus yang kedua itu Javanese culture atau budaya Jawa. Budaya Jawa meliputi bahasa dan sastra, adat dan tradisi, seni budaya, jaga raga. Yang kelima falsafah dan spiritual. Terus yang ketiga, ya, yang kedua tadi kan budaya Jawa. Budaya Jawa dipilah jadi 5. Ya. Terus yang ketiga, ini adalah Javanologi, ilmu pengetahuan Jawa. Ilmu pengetahuan Jawa itu sangat luas. Kalau di sini ada petani padi, Jawa juga mengenal teknologi cara menanam padi yang baik. Pak Sugiwan tadi sempat cerita dulu di sini ini konsep tanam Jawa, tanam padi ya, dengan Jawa itu dipakai. Mau nanam Jawa ono wiwit, ya, wayangan. Terus kalau mau panen ono metil, wayangan. Cuman sayangnya ada oknum-oknum tertentu dari aparat yang secara tidak langsung itu ingin menghancurkan Jawa. Hanya karena pada waktu ada wayang, ini ada perjudian. Ya. Padahal, kalau perjudiannya memang dilarang. Jangankan negara, Jawa sendiri kan melarang perjudian. Jawa tidak boleh molimo, maling, madon, madat, minum. Ya. Sehingga apa Pak? Apa? Maling, madon, madat, minum, main. Main atau judi kan memang dilarang. Nah kalau sekarang molimonya tambah Pak Sugiwan. Madep mantep mangan melu morotuwo. Morotuwo muring-muring mantu minggat. Ini sama molimo toh. Madep mantep mangan melu morotuwo. Morotuwo muring-muring mantu minggat. Wah, kena awak ini. Ini sama-sama molimo. Ini sebenarnya tidak boleh juga. Jalanan itu boleh diajar di Jawa ini. Itu dilarang Pak Sugiwan. Nah, Javanologi, ilmu pengetahuan Jawa itu termasuk cara tanam padi. Ya. Kalau bisa bibitnya harus padi Jawa.
Karena padi yang ada sekarang ini adalah padi rekayasa, yang mana kandungan karbohidratnya lebih dominan. Padahal yang dibutuhkan manusia itu tidak sekedar karbohidrat. Karena karbohidrat itu dominan, akhirnya kandungan glukosanya tinggi. Sehingga saat ini bisa dikatakan dari 10 orang, ini paling nggak 6 kena diabetes sekarang ini. Karena yang dikonsumsi tidak lagi padi Jawa. Padi saat ini dominan karbohidratnya. Sementara padi Jawa dulu, ini antara karbohidrat, terus vitamin, mineral itu seimbang. Sehingga pada zaman dulu, ya, rata-rata orang itu sehat, tidak ada keluhan asam urat, kolesterol, ya. Karena padinya padi Jawa. Kalau sekarang padi yang rekayasa, kandungan karbohidratnya tinggi. Hasilnya apa? Setelah kita makan nasi terus terasa kenyang. Bar wis wareg rasa ngantuk. Karena karbohidrat itu akan memakan energi banyak. Sehingga proses pencernaan tadi membutuhkan energi. Sehingga rata-rata setelah orang itu makan kenyang mesti kerasa ngantuk. Dan juga dampak dari glukosa tadi, diabetes. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk ikut membina tanam padi di Klaten. Klaten. Ada di suatu daerah, suatu desa. Ini ketika menanam apapun, termasuk padi, itu selalu dimakan tikus, selalu tidak panen. Sampai-sampai akhirnya sawah tadi dibiarkan sampai rumput ilalangnya itu setinggi manusia dewasa. Tanah bengkok atau tanah kas desa itu dibiarkan terlantar. Karena selalu rugi kalau ditanami padi. Nah, akhirnya ada teman itu nyewa murah-murahan daripada nganggur, disewa murah. Setelah itu kita berupaya menanam padi dengan konsep Jawa. Kemarin orangnya telepon saya, itu barusan panen dapat 16 ton per hektar. Jadi kalau kita bicara budaya Jawa, itu sebenarnya nggak cuma sekedar wayang. Nandur pari pun juga ada di budaya Jawa. Nandur singkong ada di budaya Jawa. Sehingga tadi budaya Jawa itu yang pertama, bahasa dan sastra. Ya. Kalau jangan ngaku orang Jawa kalau nggak bisa bahasa Jawa. Kan itu indikator ya. Jangan ngaku durian kalau nggak ada durian dan nggak ada durinya, jebule nangka. Terus yang kedua tadi adat dan tradisi. Karena tradisinya orang Jawa itu ada tersendiri, termasuk tadi tradisi mau nanam bibit, mau panen metil, itu tradisi. Dan tadi Pak Sugiwan memberikan testimoni kok pada waktu itu dengan konsep tadi, model tadi, hidup itu terasa damai, bahagia, tenang. Gitu. Karena non seusia apapun di antara kita, kalau kita itu memandang padi dan beras, mesti tentrem. Di suatu rumah, nek pedaringane bek, rasanya ayem. Tapi nek pedaringane kosong, kemerangsang, geragas. Sehingga ajarane wong Jawa iku aja nganti pedaringan iku kosong. Itu ono isine. Tetapi kalau kita memandang tercecernya darah, pasti akan langsung secara spontan kita tuh merasa ngeri, takut. Bahkan kalau itu acara keagamaan setiap tahun sekali itu kan umpamanya berjajar ada 10 sapi atau kambing gitu ya. Yang pertama disembelih gitu ya. Yang lainnya itu binatang tadi nangis. Coba lihat di TV kemarin kan rame itu. Ada sapi yang tahu-tahu keluar air matanya. Karena melihat
temennya yang disembelih keluar darahnya. Binatang saja menangis, apalagi manusia. Melihat tercecernya darah itu ada perasaan ngeri, takut. Ya. Bahkan ada sapi yang bedal karena melihat temannya disembelih tadi. Itulah suatu vibrasi energi semesta. Orang tuh kalau lihat beras mesti terasa damai, tenang. Tapi kalau kita melihat tercucurnya darah pasti ngeri, takut, was-was. Dan itu pun ternyata adalah bukti nyata yang diceritakan Pak Sugiwan tadi. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kalau bisa sekarang monggo kita kembalikan ajaran-ajaran Jawa dalam kehidupan kita. Nah, para pemirsa, sehingga ketika bicara molimo tadi, sebenarnya ya di dalam budaya Jawa juga ada larangan. Molimo itu judi itu, sehingga ketika tadi Pak Sugiwan selaku Kasun ya bercerita pada waktu itu ketika tanaman itu wiwit wayangan, panen metil wayangan. Nah, ketika ada perjudian seharusnya yang dilarang, yang ditangkap ya penjudinya. Bukan kok terus malah wayangannya yang tradisinya yang dihilangkan gitu loh. Nah, ini kan yang menjadi salah kaprah gitu loh. Nah ini ternyata ya dulu itu di sini itu benar-benar tradisi Jawa itu hidup pada waktu itu. Tadi sekilas ketika tidak direkam, nah, Pak Sugiwan tuh cerita di sini tuh ada wiwit, ada rujaan, macam ada manten pari. Nah, coba Pak Sugiwan ini diceritakan. Dari awal lagi Pak. Nggih, monggo. Ceritane niku wau. Iya ya. Jadi karena terhalang hujan. Iya. Ini saya ulangi lagi Pak. Nggih. Ketika dulu di zamannya saya umur belasan tahun. Nggih. Itu kalau kita tanam padi cari hari wiwitan. Oh nggih, bener cari hari. Bahkan kalau orang tua saya itu dibikinkan apa itu? Namanya itu takiran. Nggih, pakai takir. Nggih. Nah, habis tanam. Nggih. Nanti kok padi itu dia istilahnya bobot kalau orang Jawa, kalau bahasa nasionalnya bunting muda, itu dirujai tiap padon. Nah, ya pojokan yang sawah kita. Kemudian kalau kita panen, mau panen, itu tadilah kita beri apa? Makanan dari hasil bumi, ya ada kera, ada masing-lah gemblong goreng ada di situ. Ditaruh kalau bahasa Jawanya itu ancak dulu. Ancak. Ya. Jadi sehabis dipasrahkan itu, saya yang tukang ngutipi. Tapi ada syaratnya, gaok digaoki. Rujakan pun gitu juga, saya lah tukang gaoki. Nah, namanya anak masih umur belasan tahun, kira-kira 13-14 gitulah. Saya kemudian itu mancingnya digendong pakai jari yang baru. Pengantin pari. Pari itu dikelabangi daunnya, ditaruhkan di lumbung. Dulu semua punya lumbung. Nah, itu dijemur garing, dimasukkan ke lumbung. Tapi itu nggak semua. Ada ditinggalkan di goni itu kira 3 goni. Karena kalau yang di dalam kepuk itu istilahnya sebelum 41 hari itu nggak boleh diambil. Kalau orang tua dulu. Jadi memang itu kalau saya analisa sekarang ini ya ada kelebihan, ada kelemahan. Kalau yang sekarang ini kan sekian ton padinya nggak di rumah. Langsung. Tapi saya orangnya masih Pak. Nggak semua itu tetap saya tinggalkan di rumah yang untuk persediaan sampai panen. Jadi di situ rasa ketentraman yang Bapak bilang tadi itu ada pada saya. Nah, untuk berasnya istilahnya itu ya nggak sampai awak mikir ke sana-sana lah. Jadi di samping itu juga kalau memang yang dinamakan orang tani ini sesuai nasihat orang tua dulu.
yang dimaksud orang tani ini ya yang nanam suruh meratani. Apa sebab yang kuasa itu bikinkan bumi ini ada tanah tinggi, tanah rendah, paduan. Itu masuknya jangan dipaksakan. Dulu dusun Langsat ini hampir salah. Nah, datang kepala desanya itu dikorek. Saya lah dulu yang bertentangan. Itulah masyarakat pas gotong royong saya bilang. Apa sebab yang kuasa ini bikin bumi kok ada tanah tinggi, tanah apa? Itu ada sebabnya. Jadi kalau nggak kita korekkan, kita juga melestarikan itu segala tumbuh-tumbuhan yang diciptakan sama yang kuasa. Ya contohnya yang sekarang ini ada yang bilang, ini macam Pak Nasib pun ya, enak juga lah Pak Nasib, enak juga lah Pak Giwan. Tahu dia penghasilnya coklat, macam pisang, macam apa. Jadi dulu itu apa dicontohkan lah. Ada namanya dulu Mbah Sadat 28 ranti. Ini Mbah Kamar 30 ranti. Sampai mau masuk liang kubur karena sawah semua susah. Masihan. Nggak ada apanya. Jadi Sulung Raten ini segala tumbuhan lah. Itu harus ditanam. Bahkan rumput sekalipun itu yang kuasa ciptakan ada itu apanya. Ada manfaatnya untuk yang lain-lain. Kan itu. Yang sekarang ini Pak, saya kan udah istilahnya udah lanjut. Kalau saya itu tetap juga teladang, cuman cari keringat aja. Itu kulihat lah. Hewan kecil-kecilnya itu rupanya dia juga membutuhkan. Jadi kan terkadang yang belum puasa itu entah saya makan apa. Rupanya yang jatuh rontok-rontokan dia punya rezeki dia lah. Jadi semua itu ada manfaatnya. Memang beda Pak. Saya memang nggak bisa tinggalkan itu. Tetap saya simpan. Karena kita kan nggak tahu nasib kita. Terkadang anak datang, itu ini kan, saudara datang. Kalau kita istilahnya adalah berasnya. Kalau tinggal lauk kan nggak payah. Ada daun ubi, ada terong, ada cabai. Akulah orangnya. Sulung itu ajalah pengalaman yang saya ingat dulu itu. Terima kasih Pak Asgawan. Nah, luar biasa para pemirsa. Ternyata ini di Sumatera loh ini. Di Dusun Langsat, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedage. Tetapi tradisi Jawanya masih runtut. Ada, tapi dulu. Sekarang tidak lagi. Ya itu karena seringkali di antara kita itu sudah lupa tadi. Lupa kalau kita ini ada di dunia karena leluhur kita. Seringkali dengan kedatangan ajaran Dayo yang sering menyerang tradisi kita tinggalkan. Tadi umpamanya padi bobot. Kok dikei rujaan. Wong padi kok rujaan. Nah bagi orang agamis kan ini diserang ini. Wah ini mubazir ini syirik, ini musyrik, ini kafir ini. Wong padi kok dibuat rujaan. Padahal secara keilmuan ini sangat ilmiah. Karena rujak itu terdiri dari buah-buahan, rujak itu kan. Dan rujak itu akan memancing datangnya serangga. Dan serangga itulah yang membantu penyerbukan padi sehingga rata-rata akhirnya padinya hasilnya banyak. Jadi kalau konsep Jawa itu mau nanam padi dihitung. Iya Pak. Nah, sehingga Pak Giman kan udah lihat kalender Rakyat Prasojo tuh. Sebetulnya itu Pak, saya ditinggali itu yang namanya 3 itu dulu. Pindah jemur, jangan milih songo sama mujarobat. Cuma dulu pun kurang apa dipinjem nggak dipulangin. Nah, jadi sekarang ini lebih komplit lagi. Ini kalender ini tadi lah. Kalender Rakyat Prasojo lengkap. Lengkap. Sehingga kalau kita mau nanam padi itu dihitung, harinya dihitung, ringkelnya dihitung. Mau bikin kolam, mau ternak, mau apa lengkap udah dihitung. Kenapa kok hari kok harus dihitung? Katanya Krisdayanti mengapa kok menghitung hari? Padahal katanya semua hari itu baik. Benar, semua hari baik. Tetapi hari baik untuk Pak Sugiwan
dengan Pak Nasib itu beda. Ya, nggak sama. Nggak sama. Fakta di lapangan. Sebagai contoh, umpamanya contoh ini taruhlah hari Kemis Pahing, sebagai contoh gini aja. Kemis Pahing untuk Pak Sugiwan ini hari baik karena pas waktu itu Pak Sugiwan ini kedatangan anaknya yang dari Medan dengan cucunya, terus membawa oleh-oleh. Nah, kedatangan anak dan cucu kan kegembiraan. Iya. Nah, tetapi untuk si Z atau si A lah taruhlah gitu, pada hari Kemis Pahing tadi, dia ini kecelakaan. Berarti apa? Semua hari baik, tetapi hari baik untuk si A, si B, si D tidak sama. Itulah sebabnya perlu dihitung. Karena memang kalender Jawa ini mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos, jagat cilik, jagat gede. Iya. Kalender Jawa berbeda dengan kalender Masehi, berbeda dengan kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu kan cuma hitungan angka. Ahad, Isnaina, Salasa, Arba'a, Komsatun. Itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa kita kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya hitungan angka. Karena itulah kalender Hijriah itu disebut kalender hisab. Tidak ada nilai-nilai filosofinya. Berbeda dengan kalender Jawa tadi. Sehingga mau nanam, dihitung. Bahkan Pak, ngitung nyari nggak mulai nanam. Mulai membajak sawah itu dihitung. Pak Sugiwan. Jadi kalau di dalam konsep pertanian Jawa, itu dimulainya nggak cuma sekedar mau nanam. Mau membajak sawah, atau macul, ini dihitung. Kenapa? Karena nggelebake tanah. Nggih, niku mung dihitung paring kelane, neptune, nggih. Nggelebake tanah ini harus searah dengan arah angin. Karena ketika arah angin tadi bisa masuk tenggelebake lemah tanah, tanah jadi subur. Karena tanah juga butuh oksigen. Nah, jadi mboten istilah selama ini kan banyak orang yang nggak berpikir sejauh itu. Kenapa sih wong Jawa te macul ate mau mlukuhe kok dadak dihitung? Ternyata sangat ilmiah. Ya bagi yang tidak tahu memang kadangkala kan wah ini syirik iki musyrik kafir ini wong dino kok dihitung kabeh dino apik ya. Ya karena memang pengetahuan mereka terbatas. Padahal apapun pergerakan mikrokosmos ini akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Ini hukum alam yang nggak bisa dibantah. Sehingga bahkan contohnya Kemis Pahing ya. Orang yang lahir pada hari Kemis Pahing, karakternya tidak akan sama dengan orang yang lahirnya Kemis Kliwon. Nih, karena tadi apapun pergerakan mikrokosmos, menungso kan mikrokosmos nggih jagat cilik nggih, akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Itu hukum yang pasti. Nih. Sama-sama Kemis Pahing, wukune beda. Karakternya juga beda. Jadi ketika bicara kalender itu kalender Jawa sangat spesifik. Karena mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Bukan sekedar kalender hitung saja. Beda zaman beda nih. Jam ini beda. Oh nggih, jam beda-beda karakternya. Contoh saat ini. Saat ini nek kalender Jawa, Pak Giwan kan kemarin sudah terima kalender Jawa dari Pak Prayito. Iya. Kalender Jawa saat ini kan tahunnya tahun Yuyu. Kepiting no? Nah, akhirnya tahun ini kan karakternya karakter kepiting. Kepiting itu apa? Nggak ada dagingnya. Atos. Kesenggol titik njapit. Coba kita rasakan tahun-tahun ini. Ada yang cerita ekonomi seret. Ini kepiting, semuanya serba keras, atos gak ada dagingnya. Niki kan Semar dados ratu, Pak. Nggih. Niki pripun wasanane? Dalam? Semar dadi ratu. Oh, Semar dadi ratu. Oh, sing teng kalender niku. Nggih. Oh, nggih. Sing riyen kan apa Petruk dados ratu zamane napa?
Teman SBY. Soeharto SBY. Nggih. Nggih kan. Nah Nggih. niki pripun napa niku? Oh nggih, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Sugiwan nggih. Mengke kondo takon, monggo. Nek teng kalender ini kan wonten gambaripun niku Semar dadi ratu. Nggih. Semar niku perwujudanipun rakyat. Gusti kang ngejowantah. Nah, saat ini banyak di antara kita, ya nun sewu, bangsa ini belum merdeka secara jiwa raga. Sehingga teng kalender enten gambari Semar dadi ratu niku adalah simbol perjuangan. Supaya bangsa ini merdeka jiwa raga. Kita belum merdeka. Semar juga mewujudkan sebuah kesadaran. Supaya kita ini benar-benar sadar kalau kita ini ada di dunia karena orang tua kita, leluhur kita. Tadi kan sudah kita bahas. Umat agama A ngomong, kita ada di dunia karena Tuhan, sambil nyebut Tuhannya agama A. Orang yang umat agama O kan nggak bisa nerima. Umat agama O akan bilang gini, oh tidak, kita ada di dunia karena Tuhan, sambil nyebut namanya Tuhannya si agama O. Masih ada perbedaan pendapat. Apalagi di badan PBB saat ini tercatat ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Tuhan itu banyak. Berantu kan teman. Tapi yang Maha Esa. Bagi orang yang tidak paham atau les sinau gurung tutuk akan mengatakan enggak, Tuhan itu satu. Cuma namanya beda-beda. Iki nek sinaune urung tutuk. Karena ternyata perspektif Tuhan menurut kitab suci agama A ini bertentangan dengan perspektif Tuhan agama U. Nah, Tuhan itu banyak. Bahkan nek teng badan PBB kan ada 2.500 Tuhan toh. Nek miturut kula Tuhan itu sebanyak manusia ada di muka bumi ini. Karena setiap manusia memiliki perspektif masing-masing tentang Tuhannya. Nggih napa mboten? Tapi nek nggak paham ya takon ae. Nggih. Balik niku wau sing soal tahun kepiting wau. Nggih. Nggih, kepiting niku atos. Gak ono daginge. Kesenggol titik japit. Saat ini banyak orang yang begitu mudah tersulut emosi. Nih. Karena pengaruh makrokosmos gitu, jagat gede wow. Ini memang kondisi saat ini ya. Yang kedua juga pengaruh makanan. Makanan yang kita konsumsi saat ini kandungan nitrogennya sangat kuat. Nitrogen itu menjadikan nafsu kita menjadi lebih mendominasi. Apakah unsur nitrogen atau nek wong Jawa ngarani anasir geni itu jelek mboten? Karena anasir geni itu tadi yang menjadikan kita maju. Jenengan pengen mangan enak anasir geni. Jenengan pengen duwe bojo ayu anasir geni. Nih. Tapi nek anasir geni itu terlalu dominan ya akhirnya emosinya tinggi. Terus ada muncul penyakit non sewu darah tinggi, hipertensi. Ya. Lajeng napa niku asam urat. Ya. Nah. Sehingga di dalam konsep Jawa non sewu, ya, wong Jawa ini seharusnya puasa. Mboten siam lho ya. Tirakat. Karena antara siam dan puasa beda. Puasa kali tirakannya pripun, Pak? Benten malih, iya. Nah, kalau siam ini kan adanya di agama Islam. Yeah. Tentunya orang Jawa yang tidak beragama Islam kan nggak wajib. Dan siam atau saum itu dari awalnya dari bahasa Ibrani dari kata sawama, artinya menahan. Tapi kalau puasa ini asli bahasa Jawa dari kata upa dan wasa, artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan. Apa yang dikendalikan, apa yang diseimbangkan? 4 anasir alam. Anasir banyu, geni, angin, lemah.
Dadi yen wong Jawa, wau kan jenengan ngaku keturunan Jawa ki jenengan tahu nggak poso Jawa? Lah nek urung tahu poso Jawa terus ngaku wong Jawa, padha karo ne wau, iki lho ki duren, jebule sing ditokne nangka. Poso Jawa niku pripun, Cobi? Pak Suwen nate dereng poso Jawa. Napa niku poso menghormati hari kelahiran? Niku wektune jenise poso Jawa. Jenise poso Jawa niku nggih sangat arwat lah. Tapi kedah dilakoni. Kedah dilakoni. Nek wektune sing wajib niku weton. Kenapa kok weton niku nek wong Jawa wajib di poso tirakat? Karena orang Jawa tahu betul. Pada waktu weton kita lahir, tubuh kita mengalami pelenturan tubuh. Ya. Terus niku, Pak. Nek tubuh ini tidak mengalami pelenturan tubuh mboten iso metu wong dalane bayi ming sakmene kok. Niku kula sanjange kula nate kurang ajar niku. Nggih. Karena niku kula pernah lah nggih ngaji kali tiyang sepuh lah. Nggih, nggih. Niku miki kalih di niki lho nggih celak anu. Ah, ngeten nggih. Niku ngeten. Nggih. Yoga kula nomor pinten niku nggih jalur nggih. Niku Pak niku mboten tasinian kan kirang napa-napa niki menteri-menteri kirang. Tasik dukun bayen. Nggih. Kula pingin semerep lah sing disanjangke guru niku wau. Nggih. Rupine medal niku ados jenang ya Pak. Nggih. Lentun. Nggih. Pun kenging Siti Hawa baru kaku cenger. Nggih. Niku lah ngantos kula dugi mriku. Saking kepingin ngertine niku wae sing disanjangke. Nggih. Kula latihange, kula termasuk kurang ajar memang. Jadi di dalam ajaran Jawa itu sudah paham kenapa orang Jawa pas weton harus puasa, ngapit. Karena orang Jawa paham betul ketika bayi lahir itu mengalami pelenturan tubuh. Nggih. Kalau tidak mengalami pelenturan tubuh tidak bisa keluar wong dalane bayi ming sakmono kok. Kalau saya tidak bisa porno ndak ini pengetahuan. Keker niku setelah disambut kali Siti Hawa, cenger ngoten. Pun brone ngeten ya Mbak. Niku jalaran tang ngeten iki lah. Apa bener ceritane wong kula latihan niku. Niku yoga nomor pinten niku. Amit lah ampun lah. Saking kepingine napa sing disanjangke yang sepuh niku wau. Nggih. Tapi Pak Sugeng pun nate poso, sudah pernah puasa Jawa. Pripun maksudnya? Sing sak bergere lah. Nggih. Selamine Islam puasa. Nggih. Poso. Puasa Jawa, nggih, mboten siam nggih. Nggih. Puasa Jawa tadi kan upah dan wasa, pengendalian dan penyeimbangan. Apa yang diseimbangkan? 4 anasir alam. Tanah, air, api, udara. Iya. Nah, puasa Jawa itu nun sewu mutih. Mutih. Nah, mutih ini untuk menyeimbangkan unsur karbon dan hidrogen. Ansar lemah lan banyu. Poso ngrowot. Nggih. Untuk menyeimbangkan anasir karbon dan nitrogen. Karbon itu tanah, nitrogen api. Ngrowot sing dimakamkan polo pendem. Nggih. Nek mutih niku air putih dan nasi putih. Tanpa rasa. Mboten kerupuknya putih. Nah, kemarin di Langkat ada yang guyonan, Pak, kalau kalau puasa ngerokok boleh nggak? Rokok kan putih. Saya jawab, loh kapas ya putih mas. Nah, jadi yang dimaksud mutih adalah yang dikonsumsi sesuatu yang tanpa rasa. Bagi orang yang tidak pernah puasa Jawa, jawabnya, wah enteng, wong sik oleh mangan beras. Tetapi bagi yang pernah melakukan puasa Jawa kan mengatakan apa? Mutih itu poso Jawa yang paling abot. Kenapa? Karena manusia itu mulai lahir cenger, ini sudah dibiasakan mengkonsumsi ada rasa. Bahkan air susu ibu itu ada rasanya. Lah nek ngerowot itu kan polo pendem yang dikonsumsi, ngalong. Nah, di sini masih ada kalong tau mboten Mbah Ki? Nonton. Nonton nggih. Kalong itu kelelawar yang besar. Jadi nek poso ngalong yang dikonsumsi hanya buah gumandul. Nggih. Lajeng ngidang. Ngidang itu yang dikonsumsi hanya dedaunan. Ini untuk menyeimbangkan 4 anasir alam. Sehingga ketika saya pernah diminta bicara di depan persatuan dokter, saya menceritakan tentang puasa Jawa, mereka mengatakan apa? Puasa Jawa itu jempol. Dan tidak bisa balas dendam. Awan gak mangan bengi ngeragas. Gak bisa balas dendam.
Karena kita niatnya puasa ngerowot gitu. Walaupun malam kan yang dimakan hanya buah-buahan yang terpendam. Nggak bisa balas dendam. Karena esensinya harus untuk menyimbangkan 4 anasir alam yang dalam tubuh kita. Jagat gede ini gue yang mboten seimbang ya hancur nih. Hancur ya. Nah, niki luar biasa nih Mbah Giwan pengetahuan nih. Cobi kersane gayeng mboten teng Mbah Giwan tok. Nggih. Cobi liyane sinten Pak Nasib. Nasib. Napa yang mau disampaikan Pak Nasib? Rahayu Sagung Dumadi. Kembali yang tadi disampaikan oleh Pak Romo Sutrimo. Nggih. Saya ini bertanya-tanya, yang jagat gede yang mana, jagat kecil yang mana gitu loh. Ini pertanyaan ini. Jadi tadi saya pikiran yang mana sebenarnya ini kan gitu. Itu aja Pak Trimo. Terima kasih Pak Nasib. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak Kadus. Satu dulu. Nggih paling enggak 2 orang ngaten kersane kan menisan. Pak Cip mboten kersane? Mboten. Pak Kadus. Nggih. Monggo sinten? Monggo. Pak Kasun apa Pak Prayit malih? Badhe kondo takon apa? Ya kan sih, Kadus sih baru nyampe Pak Sutrimo, Romo Sutrimo kayak opongnya mesti dilandeloi deh. Rahayu. Sini apa namanya? Saya hanya sedikit aja masalah pertanian tadi. Nggih. Jadi tadi dibahas masalah unsur yang ada di dalam beras itu sekarang sudah banyak. Nggih. Nitrogen, udah banyak karbohidratnya. Nggih. Karbohidrat sehingga vitaminnya kurang, mineralnya mungkin tertutupi. Nah, di sini sebenarnya di samping jenis padinya juga pengolahannya, cara menanamnya. Di sini menanam padi pada umumnya sudah kimia. Jadi semua unsur yang ada di dalam padi itu udah unsur kimia, bukan alami. Sehingga unsur yang di dalam padi itu akan berubah. Nah, jadi kalau mau kembali lagi supaya beras itu menjadi beras yang sesungguhnya, beras yang betul-betul seimbang karbohidratnya, vitamin dan mineralnya, ya kembali ke pertanian Jawa. Nah, jadi saya sedikit di sini mau bertanya, sebenarnya yang macam mana sih yang pertanian Jawa? Mungkin hanya itu. Rahayu. Ya, terima kasih Pak Bait ya, Pak Nasib. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan jagat cilik atau jagat gede? Kalau istilah kerennya itu adalah mikrokosmos, makrokosmos. Nah, jagat cilik ini adalah tubuh kita. Ini jagat cilik. Jagat gede ya alam semesta. Nah, tadi Pak Sugeng juga mengatakan udah benar. Kalau tubuh kita tidak seimbang pasti kita sakit. Jagat gede ini kalau nggak seimbang juga terjadi bencana. Sehingga harus seimbang. Itulah sebabnya puasa Jawa itu harus seimbang 4 anasir alam dalam tubuh kita. Kalau nggak seimbang pasti kita sakit. Bagaimana cara menyeimbangkan tadi dengan puasa Jawa? Minimal setiap weton puasa ngapit. Nggih, nek niku kan jenisnya poso, tapi untuk waktunya itu minimal tuh pas weton. Nek jenis puasanya monggo gantian. Oh, weton bulan ini saya ngerowot. Weton bulan depan saya mutih. Ya. Weton bulan berikutnya ngidang. Ya. Nah, ngidang dari nati. Lah dicobi benjing Pak Giwan ngidang. Nah, ngerawat sampun nggih. Nah, ada yang bertanya umpamanya bagaimana kalau anak-anak muda, anak-anak kecil yang belum biasa. Nah, mohon maaf. Karena konsep puasa itu tidak menahan. Nggih. Puasa boleh makan siang. Tapi kalau siang saya nggak mau komentar karena itu bukan ranah kita. Nah, puasa boleh makan siang. Di video kita ada video beberapa judulnya gini, kalau Anda saum atau siam jangan ngaku puasa. Ada lagi video judulnya gini, puasa boleh makan siang.
Karena konsepnya kan dari menyeimbangkan, bukan menahan. Jadi untuk anak-anak kecil ya, umpamanya kita ajari puasa Jawa, umpamanya ngalong, gitu. Anak kecil ngalong, kan masih gampang toh. Yang dimakan kan buah-buahan gemandul, pepaya, mangga. Anak kecil kan suka. Lu siang makan boleh, tapi yang dimakan cuman buah gembandul. Tidak sembarangan yang dimakan. Tapi itu untuk anak kecil. Kalau masa kita jadi anak kecil terus? Karena di budaya Jawa itu kan kesadaran. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang. Akhirnya kan lama-lama malu. Mosok saya seperti anak kecil terus. Nah, puasa ditingkatkan, tingkat kedua. 1 hari 1 malam boleh makan 2 kali. Srengenge jedul kali srengenge angslup. Tingkat yang ketiga, sehari semalam makan 1 kali. Jam 12 siang atau jam 12 malam. Tingkat yang terakhir, yang puncak niku ngarak utawi ngebleng. Ora mangan, ora ngombe dalam kurun waktu yang kita tentukan sendiri, karena yang ngukur diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemampuan jagat cilik awake dhewe yang tahu ya diri kita, ngoten. Karena dengan cara itu kita akan jadi sehat. Karena 4 anasir alam dalam tubuh kita itu seimbang. Loh, kalau kita puasa ya, terus yang kita konsumsi cuma unsur nitrogen, terus ya itu tadi kita pasti emosi nggak terkontrol, hipertensi, ya, banyak penyakitnya. Terus untuk Pak Prayit tentang bagaimana pertanian Jawa. Ya. Pertanian Jawa ini kan tentunya tidak cuma sekedar padi saja. Saya pernah diminta oleh daerah tertentu karena banyak petani singkong, saya diminta ngajari tanam singkong. Dan terbukti yang awalnya pohon singkong 1 batang hanya menghasilkan 3-5 kilo, ketika memakai konsep Jawa menghasilkan 30 kilo per pohon. Kalau padi malah barusan kemarin beberapa bulan lalu di Klaten mampu menghasilkan 16 ton. Dengan konsep Jawa per hektar. Mulai meluku harinya dihitung. Nah, ini sangat rasional, ini ilmiah gitu loh. Kalau jenengan bener-bener petani pasti paham. Nglebake lemah niku nek apa istilahnya pun arah angin. Angin itu kan masuk. Tanah itu juga butuh oksigen. Ngoten lho. Kenapa kok dino perlu dihitung? Karena setiap hari arah angin itu selalu berbeda. Coba jenengan cermati, ya, cermati beberapa hari. Kira-kira coba kita cermati kira-kira 5 hari mulai besok. Ya Pak Romo, saya ini kan rotari, pakai rotari. Enggak, sekarang ini kan rata-rata petani umumnya pakai rotari. Yeah. Kalau dulu kan pakai luku. Nah, jadi kan kalau pakai rotari kan nggak ngelepek deh ini. Yeah. Cuman kayak di penyak-penyak ambil besi. Nah, itu piye, Pak? Ya, pakai rotari. Pakai rotari pun tetap, Pak. Apa nih? Ada sela-sela di antara tanah sing molak-malik kan tetap itu angin masuk. Sehingga ketika rotari, mulai kapan? Apa mulai dari arah mana? Di rotari. Itu yang dihitung. Selain disuni lah toh. Tetap dihitung ngaten Pak. Jadi kalau gini Pak Romo, kalau pagi-pagi itu kan angin itu bisa aja kebanyakan dari misalnya utara ke selatan. Iya, nun saya kali. Misalnya pagi-pagi bisa aja dari angin itu dari utara ke selatan. Iya. Nah, berarti kalau gitu apakah pakai plastik? Nampak angin itu berembus, misalnya ngacem pakai asap rokok pun bisa. Wah, ini arahnya. Tapi kalau misalnya pas mau bat mabit anginnya piye Pak Romo? Ini mobat mabit itu biasanya hanya istilahnya pun kala tertentu. Tapi pada hari tertentu itu arah angin itu pasti. Sehingga nek teng Jawa niku dihitung paringkelan. Nggih. Nah, ringkelnya dihitung, ringkel godong. Nah, ringkel godong jangan sampai kita menanam yang diambil daunnya.
Saya juga ada binaan desa itu petani lele. Nah, sekarang langganan minta kalender kita karena terbukti berkali-kali ketika petani lele memasukkan bibit lele pada ringkel iwak gak sido panen. Loh, ternyata leluhur kita tuh secanggih itu loh. Loh nek saiki awake dhewe dadi anak turune bodho kan ya izin ta. Harus kita kaji lagi. Jadi kembali ke pertanyaannya Pak Prahit, konsep pertanian Jawa tidak hanya sekedar padi, singkong, sayur-sayuran. Itu dihitung mulai awal mengolah tanah. Dihitung, setelah itu juga nanamnya dihitung. Nah, kalau khususnya padi, kita memang agak prihatin. Saat ini kita mencari padi Jawa itu kesulitan. Izin Pak Romo, ini kalau misalnya semua dihitung nih, ini kalau bibit ini kan sama, lah sing tandur itu loh. Atau sing misalnya arek ngerotari itu pun bingung. Contoh misalnya iki angin ini pas isu, kan nggak mungkin iki areal Gang Langset sekian puluh hektar itu bareng ngerotari ini. Atau bareng misalnya tandure. Nah, itu piye Romo? Nah, ringkel itu akan berputar dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 5 hari sekali. Ya, sehingga bisa kok Pak. Bisa. Yeah. Jadi bukan kok masanya itu lama enggak. Pak Prahit belum pernah nyoba dikasih kalender Jawa, Pak Kasun. Belum. Mudah-mudahan tahun depan nanti langganan. Kita cetak kalender Jawa bukan untuk cari keuntungan tidak, tapi untuk pelestarian. Karena jujur saja untuk cetak kalender Jawa dengan kertas seperti itu produksinya habis 29.500. Kita jual cuma 35 plus ongkir. Itu kalau dihitung itu enggak untung. Tapi kan nulung tiang Jawi itu Sumatera ini. Oh nggih. Nek nulungi tiang Jawi mboten Sumatera banyak. Bahkan kalender kita sampai Jerman, sampai Australia. Nah, nggih kula bocor niku namane kok pembukaan niku. Nggih. Terus gini loh Pak Romo, sebenarnya ini tertarik ini kalau ceritanya kan. Permasalahannya kan ini cerita faktor keseimbangan. Nggih. Nah, kalau cerita faktor keseimbangan yang tadi Pak Romo juga sampaikan, yang walaupun awak ketinggalan cuman intinya kan gini loh, kita sakit itu berarti faktor ketidakseimbangan. Tapi bagaimana kalau itu dia faktor genetik? Apakah dia tidak berpengaruh gitu? Misalnya dari mama, dari bapak kan gitu. Karena saya cermati juga penyakit itu misalnya macam darah tinggi lah. Gitu. Kalau bapaknya misalnya sakit darah tinggi, nanti dia bisa ke anak perempuan yang sakit tekanan darah tinggi. Pasti tuh kalau enggak pasti ada lah di salah satu itu pasti ada yang tekanan darah tinggi. Artinya kan faktor genetik gitu. Nah itu kayak mana Romo? Terima kasih Pak Kasun. Tadi sebenarnya pada waktu permulaan kita kasih kesempatan Pak Kasun untuk mewakili pemerintah karena tadi belum hadir ya. Tadi sempat saya minta ya Pak Giwan untuk mewakili ya. Nah, ke pertanyaannya Pak Kasun ya. Genetik tetap akan mempengaruhi. Bagaimana juga karena tadi sudah kita sampaikan kita ada di dunia karena leluhur kita. Bukan karena si A, si B, si C gitu loh. Nah, faktor genetik akan mempengaruhi tetapi orang Jawa juga memiliki ilmu. Bagaimana kita meminimalisir supaya kita mampu melahirkan keturunan yang baik. Orang Jawa punya namanya serat asmaragama. Asmara itu ya asmara, gama itu aturan. Jadi nek wong Jawa iku nek badhe saresmi kali garwane ora gobras gabrus kaya kewan. Ono aturane. Lah kalau India itu punya Kama Sutra. Kalau Kama Sutra itu teknik bermain asmara. Kama Sutra menghasilkan kepuasan, kenikmatan. Karena teknik bermain asmara. Tapi kalau asmara gama itu aturan bermain asmara untuk mendapatkan keturunan yang baik. Sehingga saya baca beberapa literasi, ya, kenapa putra-putra raja pada zaman dahulu ini yen lanang yo ganteng, yen wedok yo ayu, siap menggantikan kedudukan di kerajaan.
Karena ketika raja melakukan hubungan seks dengan permaisuri, ini dengan asmaragama. Tapi raja itu juga manusia biasa yang kadang-kala kepingin kepuasan, kenikmatan. Ketika dia dengan selir, dia kadang-kala tidak memakai ilmu asmaragama. Sehingga ada fakta sejarah itu putra raja sing bejok ya ada. Tapi nggak pakai tuh ya? Ya? Nggak pakai. Dia nggak pakai asmaragama gitu loh. Karena yon manusia gitu. Paham. Iya, paham. Jadi dan itu hanya dilakukan untuk selir. Karena nggak sinkron si bapak mau. Nah, saya pernah di sebuah universitas ya waktu itu, salah satunya di kampus Merdeka. Ya, saya diminta untuk bicara tentang asmaragama. Waktu itu mahasiswa kan kritis tanya, "Loh Pak, kalau raja itu kan istrinya banyak. Lah kita kan nggak mungkin kita ini mau istrinya banyak. Kita kerja aja gajinya berapa?" Gini, saat ini kan ada alat kontrasepsi. Jadi kalau Anda hubungan seks dengan istri ingin mendapatkan keturunan yang baik, pakailah asmaragama. Tapi kalau Anda kepingin Kama Sutra, kenikmatan seks, pakailah kontrasepsi. Nah. Tapi nek bocor piye, Pak? Wah, itu faktor alam ya itu. Tapi kan ini nih Pak, ini jarane kita kan bahas Jawa. Apapun yang kita lakukan suatu hal yang nggak apik, tapi itu kan menurut apakah apik nggak apik kan kita tinggal pribadi. Sementara kan eneng bojone. Namun kan itu dudu bojone. Nah, itu kan otomatis ono karmane. Nah, itu piye iku, Pak? Jadi ini ketika bicara budaya Jawa atau ajaran Jawa, ini kan pedomannya ada 3. Yang pertama harus tinemuing nalar. Kalau bahasa kerennya adalah haiklogis. Yang kedua harus kasunyatan atau realita. Yang ketiga harus sesuai dengan serateles atau alam semesta. Ya. Semua manusia tidak bisa mengelak. Seperti bahasan kita tadi, Pak. Gitu. Nah, semua orang tidak bisa mengelak hukum alam. Wong Jawa ngarani ngunduh waing pakarti. Ya. Kata karma itu juga bahasa Jawa, ya. Misalnya karma pala. Semua tidak bisa mengelak hukum alam. Kalau ada orang ya melakukan hubungan seks yang bukan istrinya, apalagi istri orang, ya tetap dia akan menuai namanya, akan ngunduh waing pakarti. Di dalam ajaran Jawa, di dalam budaya Jawa, pantangan kita 1, ngerusak pagerayu. 2, pantangan kita tidak boleh dolanan linggayoni. Karena linggayoni adalah simbol penciptaan. Semua yang ada di alam semesta ini tercipta oleh linggayoni. Lanangan lan pawadonan. Bahkan kalau manusia kan jelas nggih linggayoni ini, kewan yo jelas nggih. Bahkan tumbuhan pun memakai linggayoni. Bagaimana serbuk sari membuahi putik sari. Guru saya Suwargi ini untuk membuktikan ilmu ini, beliau cerita, saya bertapa di bawah pohon kopi. Nah, guru saya itu kan tinggalnya di Gunung Semeru, di sana banyak kopi. Dia bertapa di bawah pohon kopi itu sekian hari, sampai betul-betul tahu bagaimana linggayon ini tumbuhan. Jadi orang Jawa tidak boleh dolanan linggayoni, karena linggayoni itu simbol penciptaan. Apapun yang ada di dunia ini tercipta oleh linggayoni. Nah, sehingga ya jangan sampailah kita ini dolanan linggayoni. Pak, tapi kalau misalnya nggak terjadi seperti itu, nggak ada cerita nanti. Oh nggih, pancen lelakon iki kudu dilakoni. Kan nggak ada cerita nanti. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita itulah tanaman kita, ngoten ya. Ngunduh wae panggawe. Nggih, ngunduh waing panggawe, ngunduh waing pakarti tadi. Nah, masih ke Pak Prai tadi belum selesai soal pertanian tadi. Ketika bicara padi Jawa dulu itu kandungan vitamin, mineral, dan karbohidratnya seimbang. Sehingga orang dulu jarang yang kena penyakit
asam urat, ya, darah tinggi, tidak jarang. Bahkan pada zaman dulu itu pagi hari belum sarapan langsung kerja kuat. Karena kandungan 3 tadi seimbang. Tapi kalau saat ini padi yang sekarang tuh begitu dominan kandungan karbohidrat. Karbohidrat akan menghasilkan energi, tenaga. Tetapi dia juga memforsir kerja pencernaan. Sehingga orang setelah makan beras, ya makan nasi ya, tentunya dia akan merasa kenyang dan akan terasa ngantuk. Rata-rata setelah makan kan dia ngantuk. Selain itu karbohidrat akan dominan glukosa. Sehingga saat ini bisa dikatakan dari 10 orang itu 6 kena diabetes saat ini. Berbeda dengan dulu. Nah, ini nampaknya kalau saya pelajari ada politik global. Jadi bangsa-bangsa lain yang ini menghancurkan kita, ini kita dihabisi mulai dari floranya, faunanya. Jadi sekarang kita cari padi Jawa sulit. Kalau di Jawa golek kucing Jawa wis mboten enten, ndak ada kucing Jawa. Padahal kucing Jawa ini walaupun kecil dia berani makan tikus, berani bertarung. Nah, saat ini di Jawa tuh adanya kucing Anggora, Persia. Ini hanya bisa makan, tidur, berak. Dan tikus merajalela karena ekosistemnya terganggu. Flora kita dihancurkan, fauna kita dihancurkan. Tapi di antara kita nggak sadar. Karena kita disibukkan oleh ngiju. Mudah-mudahan di sini tidak ada ngiju ya Pak Kasun. Ngiju niku belum waktunya panen sudah kita panen. Contoh. Nah, oleh dealer diiming-imingi 500.000 pulang bawa motor ngiju. 4 juta pulang bawa mobil ngijo. Akhirnya karena disibukkan dengan cicilan-cicilan, akhirnya mencicil. Kita disibukkan hal yang berbau kenikmatan sesaat. Akhirnya kita lalai. Contoh kenapa tadi padi Jawa ya yang kandungan karbohidrat, vitamin, mineralnya seimbang. Saat ini kandungan karbohidrat kuat. Nah, akhirnya glukosa dan itu diabetes. Leluhur kita dulu itu sebenarnya sudah ngajari pada kita. Kita diajarkan supaya mampu membedakan endi manise gula kelawan manise madu. Karena manise gula adalah glukosa, manise madu adalah laktosa. Yang dibutuhkan manusia tidak hanya sekedar glukosa. Leluhur kita sudah begitu canggih, Pak. Nek sakniki kula jenengan dadi anak putune bodho isin, ayo sinau bareng. Mangke nek kepengin bener-bener belajar tentang pertanian Jawa ya, monggo nanti diadakan khusus ya, istilahnya temanya ya, Pak Prayit. Ini tadi kan temanya masih gaduh-gaduh. Ya. Nah, nanti kita harapkan ada tema khusus. Tadi malam dari pihak pemerintah desa Sidorejo Sirapet juga ada pemikiran ke sana. Jare ini ngaku keturunannya wong Jawa, tapi indikatornya Jawa ra ono. Ayo kita sinau bareng. Dulu bangsa ini ya, termasuk saya berangkat dari Jawa ke sini karena ada sebuah keinginan. Dulu bangsa kita ini pada masa Singosari, Maesa Anabrang, ini mampu menguasai Asia Tenggara. Bahkan sampai detik ini, ya Asia Tenggara itu kan termasuk Kamboja, Thailand, Malaysia, Brunei. Ya. Ini wilayah kita, Filipina wilayah kita. Bahkan sampai detik ini pasukan elit Filipina itu ilmu bela dirinya itu ilmu bela diri Sondong atau Sundang. Itu merupakan ilmu bela diri miliknya Maesa Anabrang. Saat ini dari sisi ilmu bela diri pun kita juga dijajah saat ini. Banyak di antara kita bahkan saya lihat TNI Polri pun tidak lagi menguasai ilmu silat Jawa atau silat Nusantara. Termasuk Sundang atau Sondong tadi.
adanya mohon maaf karate, judo ya. Ini kan bukan ilmu bela diri kita sebenarnya. Karena karate, judo ini hanya mengandalkan tenaga, energi. Tapi kalau silat ini adalah tarian yang berenergi. Berbeda karakternya. Bangsa ini mau dihabisi. Mulai bahasa, aku nih wong Jawa, basa Jawa gak iso. Ya. Terus jari ini aku wong Jawa, janji nggak ditepati. Karena orang Jawa itu sabdo Brahmana Raja tan kono wala-wali. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Aja mangkro. Ngomong iya ning ora iya. Kesadarannya tipis. Atau bahkan hilang. Cobi ini kita renungkan. Kalau memang kedatangan saya ke sini ada manfaatnya, monggo nanti ditata. Karena kami adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita lebih mengarah pada sebuah kajian-kajian keilmuan. Ya, tentunya nantinya kajian tadi mulai ditata temanya apa yang ingin dipelajari. Supaya lebih terarah. Mboten gaduh-gaduh campur aduk. Tapi mboten ono ini hari pertama. Campur sari. Pak. Campur sari. Enek sing takok pertanian, ana sing takok nyenengi bojone wong. Ana takok kalender, ndak apa-apa. Ono sik ketemu pertama kok. Jane enten sing kadung kula. Monggo. Ini mangke saged jenengan pirsani nanti bisa jenengan lihat di HP jenengan masing-masing. Daripada mboten kula tangani kan, kangelan mriki. Nggih. Mangke lihat teng HP jenengan di YouTube ketik Raket Prasaja TV. Raket. Nggih. Niku masalah Yusuf. Nggih. Kok enten nggih niki termasuk tasik keluarga lah. Umuripun pun 104 tahun tapi mboten pikun. Nggih. Niku wau napa enten faktor ketedenan kirang napa? Dang awak dereng ngantos urung dosa mawon yen bahasa nasional iki momori ini kadang dugi, kadang mboten mboten. Pakai lali ini lah. Napa niku enten faktor ketedenan apa pripun? Nggih, nggih. Ampun, bagaimana? Nggih. Ada lagi, monggo, silakan mumpung sebelum kita tutup. 104 tahun, Bu. Enggak pikun. Sampun, bagaimana pertanyaannya? Ada lagi, monggo. Pak Cip. Wes, saya mana? Nggih. Anane oke Pak, aku tanggung. Enggak iku penting juga Monggo. iku. Apa makanan. Wis ora ditutup. Monggo, monggo. Nggih. Sebenarnya gini Pak, ini memang kan tadi saya pun gini, ini temanya apa sebenarnya saya ikut tadi. Nggih, nggih. Sing arep dibahas. Enggak apa-apa, memang saya baru kenal kok Jadi niki. kan temane iki mulai masuk tak rungokke apa temane. Nggih. Karena kan campur sari. Campur sari saya Sing tekon ngene, tekon misalnya satu pembahasan. Kita tertarik sebenarnya kan Pak Pak Romo sama yang tadi yang Tuhan kok sampai okeh ngono. Nggih. Sampai 2.500 atau nek menurut pandangan Roma itu ya kuwabeh. Okeh Tuhan aja ini enggak 2.500. Nah intinya kan kembali sesuai apa sih mau Romo juga sampaikan tentang masalah kajian sing Pak Romo itu sampaikan kan adalah tentang tidak membedakan yang sana yang sini atau si A si B atau agama itu agama ini. Itulah namanya Nusantara. Itu memang saya sendiri pun sebenarnya sebelum Romo itu ketika kita duduk sebenarnya yang mana nih sebenarnya kan gitu. Cuman intinya kan kita sendiri yang istilahnya apa namanya yang merasakan itu. Karena sebelum misalnya penyampaian pada itu, kalaupun kita seorang pimpinan masih pasti cepat darah tinggi. Tapi ketika kita udah pencapaian seperti itu ya sudahlah, itu memang keadaan kodratnya alam kan seperti itu. Jadi sebenarnya intinya ya karena di situ kan ada bahasa ini siapa yang dekat denganku katakan akan kucukupi. Berarti kan kita harus tahu titiknya. Nah itu. Nah setelah kita tahu titiknya nanti kan untuk penjabarannya itu luas. Nah yang saya tanyakan titiknya aja lah Pak Romo. Terima kasih Pak Kasun ke Pak Sugiwan. Ada yang usianya 104
Bagi orang Jawa usia 100 lebih itu hal wajar. Ya. Bahkan Nun Sewu Suwargi simbah saya meninggal usia 129. Ya. Kenapa orang Jawa bisa seperti itu? Satu, karena pola makan. Tadi 4 ini seimbang tadi. Nah, kedua, pola pikir. Ya. Karena yang menjadikan kita sakit perut atau asam lambung meningkat atau bahkan stroke ini juga karena pola pikir dan pola makan. Pola makan nggak seimbang, pola pikir juga tidak mampu ada penyeimbangan dan pengendalian. Nah, kalau pola pikirnya bisa dikendalikan, tapi untuk mengendalikan pola pikir memang harus pola makannya dulu. Orang tidak akan mampu mengendalikan pola pikir kalau yang dikonsumsi banyak dominan nitrogennya. Kalau yang dikonsumsi banyak dominan karbonnya, orang akan cenderung malas. Karena tadi orang makan kenyang, ngantuk. Apakah karbon itu jelek? Enggak. Harus seimbang. Karena tanpa karbon kita juga tidak akan menjadi kukuh. Karena kita menjadi kukuh itu karena karbon, anasir lemak. Harus seimbang. Ketika 4 ini seimbang, akhirnya pola pikir pun bisa diseimbangkan. Sehingga kita juga mampu mengendalikan emosi, tidak gampang marah. Itu secara garis besar ngaten Pak Giwan. Tapi nek pengen khusus ya jenengan tanya ke yang beliaunya tadi. Digernik biasanya gak gelem ngaku biasanya. Digernik, Mbah, jenengan iki anu to Mbak ya. Carane gernik ya aja ora tau dolen ngerti itu dolen ya wonge curiga. Ya kuduke bendina dolen. Nah, karena gini kalau 4 anasir alam seimbang mboten gampang pikun. Ya. Niku kuncinipun Pak Sugiwan. Nah, lajeng Pak Kasun wau. Kok Tuhan akeh heran? Di dunia ini yang tercatat Badan PBB, Pak, ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Nah, bagi yang tidak paham, dianggapnya itu hanya nama-nama Tuhan. Tidak. Karena setelah kita pelajari itu perspektif Tuhan menurut agama A, ini berbeda dengan perspektif Tuhan menurut agama B. Nah, sehingga saya sepakat dengan Pak Kasun tadi, wis rasa ngomong ke agama. Agama ki nggak geger. Jangankan beda agama, agamane podo, geger. Kenapa agama cenderung membuat konflik dan geger dan menjadikan masalah? Karena semua agama itu konsepnya salah dan benar. Kalau dengan konsep salah dan benar mesti geger. Mana nih wow Pak Giwan tak salah nih ya, mesti loro hati. Geger. Tapi kenapa budaya itu tidak membuat geger walaupun berbeda? Karena budaya konsep dasarnya adalah pantas lan ora pantas, ilok lan ora ilok. Harga menghargai. Wah iki pantes nggih Pak Giwan iki. Gawe klambi ireng, gawe jaket. Tapi kanggo Pak Nasib ora pantes. Lah. Nah, itulah sebenarnya kenapa budaya itu bisa indah. Karena konsep budaya itu ruwa bineda. Ini bahasa Jawa kuno. Artinya ruwa bineda apa? Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Karena alam sendiri adalah beraneka ragam. Alam itu beragam, jangan diseragamkan. Nek konsep agama ingin menyeragamkan alam. Menyebut Tuhan harus ini, kalau enggak salah. Beribadah harus gini, kalau enggak salah. Agama itu ingin menyeragamkan alam, ingin melawan hukum alam. Agama itu, apapun agamanya. Semua agama ingin melawan hukum alam. Apapun agamanya. Karena semua agama ingin menyeragamkan alam. Padahal alam ini beragam. Nah, kalau pakai konsep budaya kan enak Pak Kasun. Pantes lan ora pantes, ilok lan ora ilok. Nek Pak Giwan paling eling lu jaman cilik oh ora ilok le ngono kuwi le. Ngoten to? Mbok saiki basa kuwi apa sik digawe teng mriki napa mboten? Tasik Pak. Tasik nggih. Pantes lan ora pantes, ilok ora wae. Lah nek barang pantes niku kan ngapa niku lho nek disalahne mesti lara ati wis ta lah.
Apa meneh baru kenal ngeten iki. Wah, Pak Giwan tak salah nih sosok penggerung bedodok. Tapi nek konsepnya budaya pantas lan ora pantas beda. Ora salah. Beda gak apa-apa. Sehingga tadi di awal konsep kita adalah kondo takon. Bukan tanya jawab. Dan saya berharap ada di antara kita di desa ini yang memiliki ilmu yang saya tidak punya. Lah kalau Kak ngriki oleh ilmu toh. Niki mangke nyuwun balesan apa mboten? Sampeyan dugi mriki. Kae kula mangke dugi nggih. Jarene nek wong Jawa ngeten Pak Giwan, kudu gelem saban sinaban. Nah. Tapi kula nggih mboten meksa, Pak. Jadi ini Romo, secara bahasa Jawa ini, ini secara Islami tembungi sing nguasani jagat gumelar saisine ku Allah. Nah, saiki tembung Jawa nih. Secara bahasa Jawa nawa ora ro memang. Nah, kepiye bahasa secara bahasa Jawa nih menyebutke si urip iku masing uripe kita iku masa isine alam iku kabeh sing mulai nguripe pokok kayu, watu kabeh, pohon dan flora kabeh tembung secara Jawane apa? Secara Islamnya Allah. Nggih. Mohon maaf nggih, kita batasi, kita tidak bicara agama. Tadi ya, kita sepakat ya. Sepakat gak bicara agama. Karena agama itu membuat konflik. Ya. Jangankan beda agama, padha agamane gegeran kok. Mulane kan tembunge secara Islam di dalam ajaran Jawa nun sewu, orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bukan anak kita. Karena nun sewu sing berhak memberi nama anak kita kan orang tuanya. Nek gak bapak ibu yo mbahi kan gitu. Lah Tuhan itu apa anak kita? Bukan. Sehingga orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Bukan tidak mampu, bukan tidak bisa, sebenarnya bisa tapi tidak mau, tidak berani memberi nama Tuhan. Di dalam ajaran Jawa Tuhan itu tidak terdefinisikan. Kalau di agama saya pelajari agama apapun itu agama terdefinisikan. Bahkan Tuhan itu diperspektifkan seperti sifat manusia. Pak Giwan seneng nang aku toh, engko disangoni. Wong seneng kok dikai hadiah. Nek gak seneng, tak pateni sesuk. Nah, diancam. Ini kan sifatnya menungso. Ajaran Jawa enggak seperti itu. Tuhan itu tak terdefinisikan. Makna wong Jawa ngarane apa? Gusti iku tan kena kinaya ngapa. Ya. Sehingga kita harus mencari bagaimana sang hidup kita harus mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup itu hanya bisa dikomunikasikan dengan sang hidupnya masing-masing. Masing-masing. Ya. Orang Jawa tidak suka rebutan Tuhan. Nggih. Lah nek sing nun sewu Eropa utawa kono rebutan Tuhan, sitok ngomong Tuhan A, sitok ngomong Tuhan O, jutaan menungso mati. Ayo baca sejarah. Sejarah perang Inkuisisi. Ini sesama agama. Berapa juta orang mati? Malah gelut. Iya. Terus beda agama. Sitok ngomong Tuhan itu A, sitok ngomong O. Berapa juta orang mati? Rebutan Tuhan. Orang Jawa nggak perlu rebutan Tuhan. Sing penting siji, sukma sejatine Sugiwan utawa Tukul kudu iso sambung marang Sang Sukma Kawekas. Mergane kenapa? Karena Tuhan itu imaterial. Manusia itu material. Kalau sesama material kita bisa komunikasi dengan mulut kita, tangan kita. Tadi Pak Kasun datang salaman karena sesama material. Jadi gitu Pak, sukma sejati Pak Giwan, nek nggak ngerti sukma sejati Kang Wekas iku kepiye? Kalau nggak ngerti ya otomatis kehidupannya hanya bergantung pada nalar dan rasa saja. Nah, niku ngapunten nek mangke saya batasi ojo jeru-jeru. Soalnya ngapunten mohon maaf, satu ini kan masuk YouTube Pak. Jadi ada namanya etika tersendiri.
Ini Matuk Budi. Nek wis enggak YouTube berarti iso ditekon. Boleh nanti kalau kita enggak lagi. Jadi harus belajar itu sehingga orang Jawa ada ini manunggaling kawula Gusti. Dadi sukma sejatine sugiwan utawa tukul kudu sambung karo sukma kawekas. Dua, ada ilmu namanya penglakoni mati sakjroning urip. Supaya nanti kalau raga ini nggak bisa dipakai, kita sudah tahu mau kemana. Orang ngenteni nang kuburan. Eman-eman mesakni ngenteni nang kuburan. Raga wis ra kan digawe kok dinteni. Nah, cuman sekilas iki Pak ya. Mau sore bar buka iki pengalaman. Nggih. Cuman perasaan niku tapi iki mbok cocok mbok ora, mbok bener mbok ora jenenge awak sing paling enom awak iki. Nggih. Perasaannya ketika ruh atau jasad apa sukma iku isih nang awak iki. Jane iki neraka. Nah, iki sing ngajari ngono lho perasaane. Karena apa? Karena sik duwe kepinginan sing iku sing iki. Iya. Jadi tak pikir-pikir nek ngono iku berarti sik pingin iku pingin iki. Nah, sesuatu hal sing kita gawe. Nggih. Iku ana sebab akibat ambek kita. Nggih. Misal contoh. Nggih. Usaha memang sih pingin duwe kambing. Toh mengko kita juga goleki rumput gemban. Oh, nggih. Kan ngono kan? Nggih. Toh misalnya kita nggak duwe ayam, pingin duwe ayam, ya kan? Toh sesuk kita yang ngurusi. Nggih. Nah, kan jadi pikiran. Kan itu salah satu nek tak enam itu mau baru. Iki jane neraka sing gawe pikiran kita. Nggih. Jadi nek iso kan seimbang men suwe adem ayam. Berarti saya wis metu kan wis beres-beres. Ngono lagi Rob. Ya, nggih, terima kasih, Pak. Nah, ini kalau semakin dalam nanti kita tutup aja ganti. Nah, ganti YouTube. Karena yang diceritakan Pak Kasun itu benar. Mohon maaf ya, saya tidak nyinggung agama apapun. Siapa? Neraka itu yang ada cuma di Jawa. Di kitab suci agama apapun nggak ada kata neraka. Surga juga milik orang Jawa, karena di dalam kitab suci apapun nggak ada surga. Pahala juga yang punya orang Jawa. Kitab suci agama apapun nggak ada itu pahala, surga, bidadari, nggak ada. Neraka itu bahasa Jawa. Neraka itu dari kata ner dan raka. Ner itu tujuan, raka itu artinya kakak atau sesuatu yang berlebihan. Nah, Pak Giwan ngerti Jawa kok. Jawa kuno tahu raka itu artinya kakak. Mulane kadang-kadang rokomas. Rokomas. Nah, neraka dari kata ner dan raka, tujuan yang berlebihan. Loh, nek tujuannya berlebihan ya neraka. Nah, para pemirsa ini. Sebenarnya gayeng ini. Temanya masih gaduh-gaduh. Saya nanti terserah warga sini kalau memang kedatangan kita bermanfaat, dijadwalkan temanya pakai tema khusus. Jadi ada batasannya. Jadi mboten glambiar gak karu-karuan. Barangkali kita cukupkan sampai di sini dulu aja. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini, yang kita dapatkan juga di sini. Ya, tadi saya dapat cerita dari Pak Giwan, mantan Kasun. Dulu di sini kalau miwit ada tradisi wayangan, metil ada tradisi wayangan. Terus juga ada manten pari. Kalau kita bicara itu kita ada sebuah kesedihan. Bangsa kita, leluhur kita tuh sangat maju sebenarnya. Kenapa? Dulu tidak punya menteri pertanian, tapi kita swasembada. Bahkan saat ini di Jawa Barat itu ada suatu desa yang tidak tersentuh oleh menteri pertanian, tapi dia punya lumbung padi yang mampu bertahan sampai 75 tahun ke depan. 95. Oh, 95. Pak juga nyimak berarti. Nanti ulang ngani niku Pak, Terus mereka tidak punya menteri kesehatan, nggak punya dokter, nggak punya puskesmas, nggak bersakit. Masyarakatnya sehat. Karena itu tadi 4 anggaran. Bangsa kita, leluhur kita tuh maju luar biasa. Kalau kita saat ini anak cucunya kok bodoh, aduh malu. Ayo belajar bareng. Kita kembali ke Jawa. Ingat, Jawa bukan sekedar sukuisme,
bukan sekadar teritorial, karena konsumen semua ini yang satu ini Ito Mona, ini Gultong, Bulu Gultong, Arti Batak. Artinya kan tawar. Sehingga orang Batak bisa jadi Jawa, karena Jawa tadi saya tetapi kita yang keturunan suku Jawa bisa jadi orang Jawa, Pak. Secara personal. Sampai ini mampu, Pak. Walaupun kita cukup sayang ya, yang diceritakan Pak Giwan itu masa lalu sekarang hilang di sini. Kalau yang wayang tadi katanya hilangnya ketika ada wayang itu ada judi. Artinya ada oknum pemerintah yang melarang wayangan hanya karena judi. Padahal antara wayang dan judi kan sesuatu yang berbeda. Orang kalau mau judi nggak tuh ada wayang. Ini berapa nih ngumpul, ayo cari golek kartu remi apa judi. Domino. Judi bisa. Nggak ada hubungannya dengan wayang. Loh kok ini wayang baik-baik dihilangkan hanya karena ada judi. Padahal di dalam ajaran Jawa molimo itu dilarang. Tadi molimo mulai dari maling, minum, madat, mandon. Apa sengaja? Minum, mancap pesan kalangan. Minum, ya. Terus madep, mantep, mangan melu morotua. Morotua muring-muring mantu minggat. Ya mau limo ya ndak boleh. Mudah-mudahan mampu mencerahkan kita semua, supaya bangsa ini kembali ke jati dirinya. Yang Jawa kembali Jawa, yang Batak kembali Batak. Kita memperjuangkan ini bukan ingin merubah yang Batak jadi Jawa, karena anggota kita banyak orang Batak, banyak orang Dayak. Batak orang bilang Surya loh. Kita menginginkan bangsa ini merdeka jiwa raga, kembali ke jati dirinya, karena kita ada di dunia karena leluhur kita, orang tua, bukan karena leluhurnya orang Eropa ataupun orang Arab. Sadarlah itu. Tapi nggak gampang lakonannya Pak, merdeka. Nih, walaupun nggak gampang kita harus berjuang Pak. Nah, sehingga mohon maaf ya, bukan saya mau mempermalukan Pak Prahit, enggak. Saya merinding loh dibayar Pak Prahit kok aku. Demi apa? Saya ingin semua saudara kita merdeka jiwa raga. Semua tercerahkan. Saya tidak ingin mendogma siapapun. Walaupun orang Batak tidak pernah saya ajarkan doa dengan bahasa Jawa. Tapi kalau caranya berdoa saya ajarkan. Tapi berdoalah dengan bahasa ibu Anda. Caranya berdoa. Tapi berdoanya dengan bahasa ibu masing-masing. Kita harus kembali ke jati diri. Jati diri kita merdeka jiwa raga. Dulu bangsa ini penguasa dunia. Pada masa kerajaan Singosari kita menguasai Asia Tenggara. Pada masa kerajaan Majapahit, dalam catatan Profesor Muhammad Yamin dan Profesor Mulyana, Majapahit menguasai sepertiga dunia. Kita pernah jadi bangsa besar. Kenapa saat ini kita menjadi budak bangsa lain? Mudah-mudahan pencerahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.